Iran meluncurkan belasan rudal ke pangkalan militer Amerika di Qatar, tepat setelah Amerika membom fasilitas nuklir Iran. Meskipun sebagian besar rudal berhasil dicegat dan tak menimbulkan korban, momen dramatis ini jadi simbol balas dendam yang diwarnai ketegangan geopolitik tinggi. Apa sebenarnya motif Iran dan bagaimana Amerika serta sekutu merespons aksi militer simbolis ini? Ketegangan Timur Tengah kembali memuncak setelah Amerika Serikat melakukan serangan ke 3 fasilitas nuklir Iran, Fordow, Natanz, dan Esfahan, ditanggung sebagai respons terhadap eskalasi militer. Iran pun bersumpah akan membalas tindakan tersebut dengan operasi balasan dalam skala simbolis. Teheran menyiapkan sekitar 14 sampai 19 rudal balistik dalam apa yang disebut Operation Annunciation of Victory atau Glad Tidings of Victory. Rudal diarahkan ke Al Udeid Air Base di Qatar, pusat komando CENTCOM, dan rumah bagi ribuan personel militer Amerika di wilayah Timur Tengah. Iran mengirim peringatan terlebih dahulu ke Qatar, memberi sinyal agar tidak ada korban jiwa, dan memungkinkan sistem pertahanan udara Qatar alaihissalam melakukan intercept. Qatar pun mengambil langkah cepat menutup wilayah udara untuk memastikan keselamatan warga. Media internasional menyebut serangan ini sebagai simbol kekuatan Iran, sebuah bentuk balas dendam yang terukur, tidak ingin memperluas konflik. Respons cepat dari Qatar dan Amerika menghindari jatuhnya korban, menjaga agar ketegangan tidak meluas. Pada Senin petang, Al Udeid Air Base di Qatar menjadi sasaran peluncuran rudal balistik oleh Iran. Sekitar 14-19 rudal diluncurkan, namun sebagian besar berhasil diintercept Patriot dan sistem pertahanan Qatar. Satu rudal sempat mencapai area namun tidak menyebabkan kerusakan. Pemerintah Iran menyebut serangan ini sebagai balasan setimpal terhadap serangan udara Amerika yang menarget fasilitas nuklir Iran akhir pekan sebelumnya. Serangan ini dimaksudkan sebagai pesan kuat, bukan eskalasi penuh. Presiden Amerika Donald Trump merespons dengan menilai serangan Iran sebagai lemah, namun bersyukur tidak ada korban. Ia justru berterima kasih atas peringatan dini yang diberikan Teheran melalui jalur diplomatik Qatar, menyebut ini sebagai peluang menuju perdamaian. Di Qatar, pemerintah mengecam keras pelanggaran kedaulatan udara mereka. Qatar menegaskan memiliki hak menanggapi, meski berterima kasih atas kerja sama Iran yang mencegah korban. Negara-negara GCC termasuk Bahrain, Kuwait, dan Uni Emirat Arab juga menutup wilayah udara sementara sebagai langkah pencegahan. Serangan ini memperjelas bahwa Iran mampu melancarkan respons strategis yang terukur tanpa memicu perang total. Ini merupakan manuver geopolitik untuk menegaskan kekuatan militer dan deterensi terhadap Amerika dan sekutunya. Bagi Amerika Serikat, intercept besar dari rudal Iran menegaskan efektivitas sistem pertahanan regional. Namun di saat yang sama, mereka harus menyeimbangkan antara respons militer dan diplomasi untuk meredam ketegangan inti nuklir. Juru bicara Garda Revolusi Iran Kolonel Iman Tajik mengatakan, serangan tersebut merupakan pesan yang jelas dan langsung kepada Gedung Putih dan sekutunya. Ia menegaskan Iran tidak akan membiarkan agresi apapun mengganggu integritas teritorial serta keamanan negaranya. برای کاخ سفید و متحدانش روشن و صریح است. جمهوری اسلامی ایران با اتکال به خداوند متعال، اتکا به مردم مؤمن و پرآوازه ایران اسلامی تحت هیچ شرایطی تعرض به تمامیت سرزمینی، حاکمیت و امنیت ملی خود را بی پاسخ نخواهد گذاشت. Bagi Indonesia dan negara-negara ASEAN, eskalasi ini menghadirkan ancaman ketidakstabilan global.
Indonesia harus memperkuat kesiapsiagaan diplomatik dan kontinuitas suplai energi dari Timur Tengah. Secara global, ini jadi pengingat betapa rentannya sistem keamanan regional. Integrasi pertahanan udara dan mekanisme early warning seperti yang digunakan Qatar Amerika harus menjadi acuan bagi negara lain, termasuk Indonesia. Diplomasi ASEAN akan diuji. Apakah mampu menahan tekanan geopolitik ini atau sekadar menjadi penonton? Seperti ini momen perayaan warga Iran menyambut serangan Iran ke pangkalan militer utama Amerika Serikat di Qatar. Warga Iran mengatakan serangan tersebut sebagai langkah memilah tanah air. Mereka menegaskan akan berdiri teguh di negaranya. Peran blok kawasan dalam memfasilitasi dialog dan menahan konflik akan sangat penting dalam menjaga stabilitas multilateral. Investor pun akan hati-hati. Bank Dunia dan lembaga riset internasional kemungkinan akan merevisi outlook risiko regional yang bisa memengaruhi nilai tukar, suku bunga, dan iklim investasi jangka pendek. Dalam beberapa pekan mendatang, Iran kemungkinan akan menahan diri dari aksi lanjutan dengan Amerika dan sekutu tetap waspada. Qatar dan GCC akan memperkuat sistem pertahanan, serta optimalkan jalur diplomasi normalisasi hubungan. Amerika Serikat diprediksi tidak langsung membalas militer, mengingat eskalasi risiko tinggi. Namun, akan ada peningkatan patroli maritim di Teluk dan tekanan diplomatik kepada sekutu Iran seperti Suriah dan Irak. Indonesia dan ASEAN sebaiknya menekankan etika international conflict resolution, dorong deeskalasi dan tepati komitmen netralitas. Negara-negara kawasan juga bisa memperkuat partisipasi di forum keamanan maritim dan udara global. Media dan publik global harus terus memantau perkembangan, terutama durasi gencatan senjata. Kesepakatan regional bisa tercapai jika semua pihak menghargai jalur diplomatik, bukan hanya kekuatan militer. Serangan rudal Iran ke pangkalan Amerika di Qatar menunjukkan bahwa perang modern adalah soal simbol dan pesan, bukan semata kekuatan destruktif. Tetapi juga memperingatkan bahwa satu salah langkah bisa memicu eskalasi besar. Keseimbangan antara kekuatan militer dan diplomasi, serta peran negara kecil seperti Qatar, menjadi kunci meredam konflik. Indonesia dan negara Asia Tenggara harus belajar dari model ini untuk menjaga stabilitas global. Sudah saatnya publik memperluas pemahaman terhadap isu global, bukan sekadar sensasi headline, tapi memahami risiko dan implikasi nyata geopolitik serta ekonomi. Sikap kritis dan informatif akan menjaga kita agar tak terbawa arus berita yang menyesatkan. Kalau kamu ingin terus mendapat update mendalam dan analisis geopolitik real time, jangan lupa like, share, dan subscribe. Tuliskan pendapatmu di kolom komentar. Apakah langkah Iran sudah proporsional? Bagaimana menurut kamu peran ASEAN dalam menanggapi krisis ini?